Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih membahas sekitar adzan ya. Sudah habis belum adzan kemarin? Belum. Silakan lanjut lagi. Hukum adzan dan iqamah adalah keduanya sunnah muakkad pada sholat Jumat dan sholat lima waktu. Tetapi ada pendapat keduanya adalah fardu kifayah pada sholat Jumat dan sunnah pada sholat lima waktu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa ada beberapa sholat yang disunahkan adzan, seperti adzan Jumat dan sholat lima waktu. Kemudian ada juga sholat yang tidak disunahkan adzan, hanya iqamat saja, seperti orang mengqadha sholat sampai berkali-kali. Nah, umpama ada orang mengqadha salat maghrib, isya dan subuh, maka yang adzan cuman pertama saja, yang maghrib, sedangkan isya dan subuh hanya iqamat saja. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu ya. Banyak lagi. Kemudian kita bahas sekarang adalah mengumandangkan adzan itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu pada sholat Jumat. Jadi kalau ada orang sholat Jumat tidak ada adzan, ya sholatnya sah saja, cuman makruh, sangat makruh. Aneh kalau orang Jumat tidak ada adzan. Ya, begitu juga sholat apa tadi? Fardu ya. Nah, 5 waktu itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini di masjid nih, di masjid. Sebagian ulama mengatakan kalau Jumat hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau tidak ada adzan, salat Jumat itu satu kampung berdosa semua. Tapi kalau salat fardu biasa, sunnah muakkadah. Nah, itu ya. Nah, jadi adzan ini penting. Jadi mesti adzan lah, jangan tidak adzan. Jangankan sholat fardu 5 waktu di masjid atau dilanggar, apalagi sholat Jumat, sholat biasa saja seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Walaupun sholat sendiri kita disunahkan untuk adzan, tapi gak usah nyaring-nyaring banget. Nanti pada kaget kalau orang adzan ya. Baik, lanjut. Syarat-syarat sahnya adzan dan iqamah. Nah, syarat-syarat sahnya adzan dan iqamat. Jadi kalau kita adzan supaya sah, ini adzan salat ya, salat 5 waktu atau salat Jumat, maka ada syarat-syaratnya. Kalau tidak sempurna syaratnya, ya berarti adzannya tidak sah. Artinya mesti diulang. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pahala dari adzan untuk salat Jumat atau salat fardu tadi. Apa syarat-syaratnya? Silakan dibaca. A. Berturut-turut di antara kalimat-kalimatnya. Berturut-turut. Jadi jangan sampai terputus yang terlalu lama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu berturut-turut namanya. Kalau putus gimana? Umpama Allahu akbar, Allahu akbar, sakit perut, mau berak dulu, WC dulu, nanti habis itu kurang lebih dapat 5 menit kembali lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Gimana ini? Gak sah seperti itu. Artinya kalau begitu ya diulang. Baik, lanjut.
B. Tertib di antara kalimat-kalimatnya. Oh iya, mesti tertib. Arti tertib itu berurutan kalimatnya. Apa namanya? Tidak boleh terbolak-balik. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Itu namanya tertib. Jangan terbalik. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah. Terbalik ya. Tidak boleh. Tapi kalau nadanya yang terbalik nggak apa-apa, cuman ya aneh saja begitu. Ada nggak adzan nadanya terbalik? Saya punya santri itu baru masuk itu, nadanya terbalik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nadanya terbalik. Saya bilang kalau yang pertama itu kencang, yang kedua rendah. Ya tapi namanya baru belajar ya tidak apa-apa. Nah ada juga yang santri baru tuh mungkin karena dia baru belajar atau apa gitu ya. Kalau di pondok tuh kan enak tuh coba-coba, asalkan berani anaknya adzan, coba. Nah, walaupun salah ibarat kata nggak tapi fatal kayak di masjid. Kalau di sini kan kalau salah-salah kan ribut orang kampung. Kalau di pondok kan paling-paling ribut di antara santri. Ada yang adzan asyhadu an la ilaha illallah. Itu banyak di kampung pun ada begitu. Kata saya jangan begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia banyak bacanya asyhadu an la ilaha illallah. Rubah kata saya. Nah itu. Ya ala kulli hal. Kalau nadanya yang terbalik gak apa-apa. Tapi kalau kalimatnya yang terbalik tidak boleh. Ya, syaratnya harus tertib di antara kalimat. Lanjut. C. Masuk waktu sholat kecuali adzan pertama sesudah lewat tengah malam, dan yang paling afdolnya adalah setelah masuk sahur, dan begitu juga adzan pertama pada sholat Jumat. Tetapi pendapat yang paling kuat tentang masalah adzan pertama pada sholat hari Jumat adalah setelah masuk waktu sholat. Ya. Jadi kalau kita adzan adzan untuk salat fardu mesti masuk waktu dulu. Kalau belum masuk waktu tidak sah. Berdahulu adzan berarti tidak sah adzannya. Yani kalau kepingin salat ya mesti adzan lagi. Kenapa? Karena adzan ini diperuntukkan untuk pelaksanaan salat fardu yang menunjukkan telah masuk waktunya. Nah itu gak boleh kalau berdahulu. Dan resikonya juga fatal kalau seandainya ada orang buka puasa umpama berpatokan dengan suara adzan, kemudian yang adzan ini terdahulu 3 menit. Lalu ada orang buka puasa gara-gara mendengar suara adzan. Di Masjid Al-Hasan sudah adzan. Buka puasa dia. Ternyata yang muadzinnya terdahulu adzannya 3 menit terdahulu. Bagaimana yang puasa di rumah? Batal. Nah, itu hati-hati. Yang muadzin ini berhati-hati, jangan sembarangan. Artinya lebih baik tertunda adzan tersebut daripada terdahulu tapi belum masuk waktu. Udah dipaham kira-kira ya? Nah, jadi seperti itu. Kecuali ada 2 adzan yang diperuntukkan sholat tapi sebelum masuk waktunya. Boleh. Apa itu? Yang pertama adzan tengah malam. Saya mengatakan namanya adzan begarakan. Adzan begarakan.
Itu seperti di Mekah, seperti di Madinah. Di Timur Tengah hampir rata-rata ada adzan tengah malam itu. Kurang lebih dia adzan itu jam 3. Ya, di pondok-pondok ada sebagian seperti itu. Di Balikpapan enggak tahu di mana ada adzan tengah malam. Masjid komunitas itu biasanya ada itu. Itu boleh, hukumnya sunnah tengah malam itu. Untuk apa? Adzan untuk ya tadi kalau istilah saya itu namanya adzan begarakan. Tahu begarakan? Bangunin orang. Yang mau salat tahajud silakan salat tahajud. Yang mau sahur silakan mau sahur. Ya, silakan. Itu adzan begarakan namanya. Ya, seperti itu. Yang mau aktivitas apa gitu siap-siap sebelum subuh nih kan ya. Apalagi hidup di kota besar itu kayak di Jakarta itu orang jam 3 itu sudah siap-siap untuk berangkat kantor, mandi dulu apa. Terkadang dia sebelum subuh sudah jalan. Untuk apa? Untuk menghindari macet. Itu dulu. Tapi katanya sekarang sudah rapi Jakarta. Ya. Sudah bagus. Saya sudah 3-4 tahun belum pernah ke Jakarta lagi nih. Selama corona pengen juga ngelihat bagaimana sih katanya Jakarta sekarang luar biasa ya, sudah rapi, banyak rapinya gitu ibarat kata. Kalau dulu kasihan, saya punya mertua tuh kurang lebih ada berapa tahun sudah meninggal, mungkin ada 15 tahun yang lalu. Itu saya melihat mertua saya tinggal di Depok, Cimanggis Depok, kerjanya di Senen Jakarta. Itu juga terkadang berangkat itu sebelum subuh atau kurang-kurangnya bisa subuh. Assalamualaikum jalan sudah macet. Pulangnya terkadang sampai malam itu terkadang jam 7, jam 8. Pulangnya nih sampai malam. Kata saya nih kalau hidup begini habis umur di jalan saja. Banyak habis umur di jalan. Macet luar biasa. Macet Balikpapan itu masih bergerak. Kalau macet Jakarta nggak bergerak, mandek. Ada tahun berapa saya sebelum tahun seperti ini ya, masih tahu siapa dulu gubernurnya. Saya bawa rombongan ziarah Wali 5 sampai Jakarta. Wah itu subhanallah, mungkin ada 1 jam lebih itu mobil nggak bergerak. Padahal dekat saja hotelnya. Nggak bergerak nih mobil bis ini. Saking luar biasa macetnya itu. Makanya orang banyak terjebak macet di jalan tol itu, buka puasa di jalan tol, sholat maghrib, sholat apa dulu, luar biasa macetnya. Dulu nggak tahu sekarang ya. Sekarang katanya subhanallah banyak orang berpindah dari mobil pribadi ke MRT apa namanya itu ya, atau yang mobil-mobil apa itu. Subhanallah banyak perubahan sudah. Ala kulli hal. Nah jadi tengah malam tuh ada adzan. Itu boleh adzan namanya adzan begarakan. Mungkin saya pernah cerita atau belum ya di sini ya. Saya tahun 2000 berangkat umrah bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan sampai haji itu saya. Baru habis setelah haji baru ke Yaman saya. Jadi pertama kali berangkat umrah di bulan Ramadan. Jadi sampai di mana itu? Sampai di bandara itu mungkin maghrib atau apa di Jeddah itu. Nah kemudian saya bersih-bersih apa itu, bersih makan malam dulu semuanya ya. Kemudian saya berangkat ke Mekah sana. Naik bis sendirian itu saya, sendirian. Nah, karena pisahnya saya terlambat, akhirnya saya bisa ngejar jamaah yang lain. Selesai saya tawaf, sa'i, umrah maksudnya selesai, tahallul, cari hotel, ketemu teman-teman ini. Ya, ketemu teman-teman, lalu kecapean saya tidur. Tiba-tiba ada suara adzan dari Masjidil Haram. Kaget saya, lupa bangun dari tempat tidur, orang adzan ini. La ilaha illallah, kata saya belum sempat sahur, belum sempat apa ini, badan kecapean. Kalang kabut, saya mau wudu, saya mau berangkat ke masjid.
Kata teman saya, mau kemana? Mau ke masjid. Belum subuh lagi. Baru ingat saya, iya ya, ini kan di Mekah kata saya. Adzan 2 kali. Adzan 2 kali. Lalu akhirnya saya beli nasi, beli ayam itu, maka sudah sahur di situ. Ala kulli hal. Nah, yang kedua, adzan Jumat. Adzan Jumat ini ada 2 pendapat ya. Pendapat yang paling kuat, maksud saya adzan itu kan disepakati Jumat itu 2 kali. Di mana saja, di Mekah, di Madinah itu semuanya adzan 2 kali. Di Timur Tengah adzan 2 kali. Di Indonesia aja kayaknya adzan cuman ada sekali. Di Indonesia aja kayaknya adzan ada pernah sekali. Kalau di luar negeri di mana-mana saya rasa semuanya adzan 2 kali Jumat itu. Nah, untuk adzan pertama di sini ada beda pendapat. Pendapat pertama ada yang mengatakan adzan itu sebelum masuk waktu. Jadi ibarat kata setengah jam sebelum masuk waktu Jumat itu sudah adzan duluan. Ya. Tapi saya terus terang belum pernah mendapati yang begini ya. Rata-rata pendapat yang kedua dan pendapat kedua ini yang paling kuat. Apa itu? Adzan pertama dan adzan kedua itu dilaksanakan setelah masuk waktu Jumat, masuk sholat, baru adzan. Ada Jumat kemarin saya jadi khatib, saya tidak sebutkan masjidnya. Jumat kemarin, 2 minggu yang lalu, Jumat 2 minggu yang lalu. Itu saya sholat Jumat di masjid Syiah umpama. Jadi masjid itu sebelumnya adzan sekali. Kemudian ganti pengurus dan sebagainya, beberapa tahun berikutnya ganti adzan 2 kali. Video diganti mimbar dan seterusnya. Kemudian ganti pengurus, ganti lagi mimbar video, adzan sekali. Saya dibilangin, Pak Kiai adzan sekali saja. Jadi langsung khatib nih, iya tanya. Jadi naik ke mimbar, adzan langsung khatib. Nah, tapi yang anehnya di situ wiritan iya, baca kunut iya. Baca kunut iya, wiritan iya semuanya. Nah, jadi kenapa? Karena ganti pimpinan. Ganti pimpinan. Ya ala kulli seperti itu. Baiklah ya, lanjut. Di bagian adzan dan iqamah hanya 1 orang saja. Ya, 1 orang saja, jangan banyak orang. Nanti adzan ini orang pertama. Nanti adzan lagi orang kedua. Ini nanti bingung orang yang mana yang benar adzan ini. 1 orang saja, jangan ada 2 orang, 3 orang dan seterusnya. 1 orang saja. Selesai adzan selesai. Jangan adzan lagi. Kacau nanti. Nah, kecuali ganti pemain, pernah tuh ya. Ganti pemain. Kalau ganti pemain itu gimana ini ya? Pernah itu terjadi ya. Ada dulu saya mondok di mana gitu ya, pernah mondok. Jadi yang adzan ini orang pertama adzan. Sampai di hayal sholat kata di mana tuh? Dia batal. Dia batal. Katanya aku batal katanya. Mau wudhu. Di pertengahan adzan dia batal, digantikan sama temannya. Ketika digantikan sama temannya, beda suara, beda lagu. Kagetlah orang, kau bisa begini. Akhirnya dia bilang, saya tadi batal. Kata guru, enggak apa-apa, kamu batal itu enggak apa-apa. Teruskan adzannya sampai selesai. Selesai adzan baru kamu berwudu. Jadi kalau di pertengahan adzan batal, enggak apa-apa, teruskan. Jangan batal wudu kemudian dikasihkan orang kedua, bingung nanti jamaah. Ya, nanti jadi bingung. Ya, jadi tidak ada pengganti pengganti pemain, bukan pengganti pemain ya, meneruskan muadzin pertama. Selesaikan yang pertama itu sampai habis. Udah dipaham kira-kira ya? Baik, lanjut. Dengan bahasa Arab. Oh iya, dengan bahasa Arab. Jangan bahasa yang lain. Allah Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Nanti ketemu orang Bugis, Allah melepo, bingung. Orang Banjar, Allah nang Maha Ganal, Allah nang Maha Ganal. Jangan bahasa Arab, mesti semuanya bahasa Arab. Ada di mana itu orang adzan 2 bahasa?
Ya, kacau itu ajaran sesat tadi. Lanjut. F. Dengan mengangkat suara keras apabila sholatnya bersama-sama berjamaah dengan orang banyak. Ya, suaranya lantang, jangan lembek. Kalau kita berjamaahnya banyak, seperti di masjid, ya, atau di mana begitu, yang orangnya banyak, suaranya lantang. Lain kalau hanya kita umpama salat cuman berdua, umpama ada orang berdua dengan istrinya jamaah, dosa nyaring-nyaring banget, sederhana saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Adapun untuk sholat sendirian cukup yang mendengar bagi dirinya sendiri. Nah, itu baru kita bahas tadi. Lanjut. Syarat-syarat muadzin. Nah, syarat-syarat muadzin. Tadi itu syarat adzan yang orang adzan. Sekarang yang muadzinnya, yang mengumandangkan suara adzan. Apa syaratnya? Lanjut. 1. Islam. Maka tidak sah kalau muadzin itu dari orang yang kafir atau dari orang yang murtad. Oh iya, mesti orang Islam. Kalau ada orang kafir adzan tidak sah. Kalau orang murtad adzan tidak sah. Adzannya tidak sah, mesti diulang. Lanjut. 2. Mumayyiz. Maka tidak sah kalau muadzinnya itu anak kecil atau orang yang gila atau orang yang mabuk. Mumayyiz itu adalah seorang anak yang bisa makan, minum, istinja sendiri. Jadi kira-kira umur berapa tahun ya? Umur 7 tahun ada nggak ya? 7 tahun ya. Santri saya di pondok tuh ada yang umur 7 tahun baru masuk 1 SD sekolah. Ya, yang perempuan, yang laki-laki sudah tidak ada, sudah naik kelas 2 ya. Ada yang kelas 7, ada yang kelas umur 7 tahun, 8 tahun. Nah, itu. Kalau dia sudah mumayyiz, sudah bisa mandiri, makan, minum, tidur serba sendiri, maka dia boleh adzan. Tapi kalau yang kecil banget tuh kayak begitu. Nah, itu anaknya siapa itu? Yang kecil tuh. Jangan adzan ya. Kalau adzan nanti belum waktunya adzan. Ya, belum waktunya. Tapi kalau kakaknya itu umur berapa kakaknya? 7. 9. Itu boleh adzan. Boleh adzan. Di pondok saya ada yang 9 tahun, 10 tahun adzan, dia sudah belajar adzan. Boleh? Boleh. Sah? Sah hukumnya. Baik, lanjut. 3. Laki-laki. Maka tidak sah kalau muadzinnya itu perempuan atau orang yang bencong asli. Nah, mesti laki-laki, nggak boleh perempuan. Makanya perempuan tidak ada adzan. Perempuan cuma iqamah kalau dia berjamaah. Laki-laki juga jangan bencong. Bencong asli nih. Bencong yang mempunyai 2 kelamin, alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Tapi kalau bencong-bencong yang di TV-TV itu sekarang tuh itu operasi itu. Operasi. Dadanya disuntik jadi besar. Ya, kulit ininya semuanya jadi perempuan akhirnya. Suara aja nggak bisa di perempuan. Kalau seandainya bisa pita suara dirubah perempuan, dirubah. Nah, suaranya laki-laki. Tapi kalau ngomong, tapi kalau langsung keluar suara laki-lakinya. Cari siapa? Agus. Coba kurang kencang dong. Gus katanya. Gus, suara nyaring dipakai. Nah, itu. Ala kulli hal ya. Nah, tadi kita apa tadi? Saya mau bicara apa tadi? Anak-anak. Apa tadi saya mau bicarakan? Lupa saya. Ya, ala kulli hal. Apa tadi yang saya mau bicarakan? Nah, itu, lupa dah. Intinya begitu dulu ya. Jadi harus laki-laki, nggak boleh perempuan, nggak boleh bencong asli. Tapi kalau bencong jadi-jadian, itu boleh ada di adzan. Bencong jadi-jadiannya itu yang kayak muka keibuan, kaki kesebelasan. Nah, boleh ada adzan. Cuman ya tadi makruh aja. Orang seperti itu dijadikan muadzin, orang fasik dijadikan muadzin tuh hukumnya makruh. Nanti kita akan sampai sunah-sunah muadzin. Salah satu sunnah muadzin itu adalah orangnya jujur, orangnya adil. Kalau orangnya fasik atau suka berbohong, jangan jadi muadzin. Apa tadi saya mau bicara anak kecil, lupa saya. Ala kulli hal ya. Oh iya, ada di saya nonton
di Facebook atau di mana itu dikirimin video lomba adzan. Anak ini pedenya luar biasa, salah tapi pedenya luar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Ada nonton enggak di Facebook? Pedenya luar biasa anak itu. Orang semuanya pada ketawa, teman-temannya pada ngakak, jungkir balik lah, dia malah pede. Ada itu. Memang pede itu harus penting itu ya. Percaya diri itu harus penting. Itu modal utama untuk menuju sukses itu. Kalau tidak ada pede, tidak pede nggak bakalan sukses orang. Pede. Nah, kalau orang Balikpapan kata orang banyak muhajadi. Muhajadi. Pokoknya kalau orang Balikpapan muka tembok ya, harus punya muka tembok itu. Kalau nggak kuat nggak jadi itu. Nah, ya, pengalaman pribadi. Saya aja ketawa nonton ketawa sampai habisnya. Hayya 'alal falahu akbar. La ilaha illallah akbar katanya. Ya, astagfirullah. Ayo lanjut. Adapun untuk iqamah maka disunahkan bagi keduanya pada sholat sendiri atau sholat berjamaah bersama-sama perempuan yang lain. Nah itu, kalau perempuan mau sendiri qomat saja, mau berjamaah juga iqamat saja. Tidak ada adzan pokoknya bagi perempuan. Iqamat saja. Lanjut. 4. Muadzin itu tahu secara yakin dengan masuknya waktu sholat. Oh iya, muadzin tadi harus tahu nih sampai enggak masuk sholat atau tidak. Kalau belum sampai, muadzin itu tidak boleh adzan. Makanya harus ngerti waktu tadi. Baik, lanjut. Sunnah-sunnah adzan. Nah, sunnah-sunnah adzan. Jadi yang muadzin nih ya. Nah, nih, ingatin ya apa sunnah-sunnahnya, praktekkan ini. Apa itu? Silakan. Satu tartil yaitu dengan mengumpulkan 2 kalimat takbir dalam satu nafas, dan adapun kalimat-kalimat yang lainnya hanya satu nafas saja. Nah, jadi ada tartil, apa namanya tartil ya? Satu nafas di takbir, sisanya semuanya putus-putus. Kalau takbir gabung. Dia boleh gini caranya. Cara adzannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu boleh. Ulangin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh. Atau apa namanya itu putus barnya tapi nyambung. Putus atau putus tapi nyambung. Contoh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Diputus tapi nyambung. Sudah dipaham? Itu boleh 2 cara. Allahu akbar, Allahu akbar, atau Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh juga. Lanjut. 2. Mengangkat suara sekuat-kuatnya. Nah, ngangkat suara. Jangan adzan lembek itu. Santri itu saya tegur terkadang, kamu kenapa adzan tuh lagu yang begitu semua? Allahu akbar, Allah. Lagu apa tuh? Saya bilang tuh, itu di Balikpapan kalau ada masjid adzan model lagu kayak kamu tuh, itu masjid Salafi itu kata saya. Kalau Salafi pasti adzannya itu kata saya. Adzan yang lembek itu, yang datar itu. Anak-anak bisa itu adzan saya. Jangan gitu, yang lagu bahari aja senang tuh. Lagu datar itu bikin ngantuk kata saya. Lagu yang bahari, lagu adzan Indonesia dengan adzan Mesir itu sama tuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu sama dengan di Mesir begitu modelnya. Ya. Baik, lanjut. 3. Mensukunkan atau menyambung huruf hamzah lam alif. Nah, itu yang kita tadi bilang. Mensukunkan huruf hamzah lam alif
pada kalimat takbir yang pertama dan mensukukan huruf hamzah lam alif Nah, pada itu. takbir yang kedua. Itu yang kita bilang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan ya? Coba ulangi. Ulangin tadi. Mensukunkan atau menyambung huruf hamzah alif ro pada kalimat takbir yang pertama. Alif ro, huruf ra, ra, akbaru, bukan alif lam ra, alif ra. Itu garis kurung tuh. Ya, Dan mensukunkan ra yang kedua. hamzah alif ro Bukan alif ro, huruf ra. Itu garis kurung kan ya? Tulisannya kurung, bukan alif sama ra. Ra-nya itu garis kurung. Nah, ya, jadi boleh dengan dua cara tadi. Allahu Akbarul Rullah. Jangan Allahu Akbaru Allah. Jangan Allahu Akbaru Allah, runya baris tapi Allahnya juga berbaris. Kalau mau nyambung bacanya Rullah. Jangan Allahu Akbaru Allah. Salah. Bacanya cara tajwidnya salah. Jadi bacanya kalau kita mau nyambung, ra-nya berbaris Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita mau putus Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh juga. Kita tinggal pilih yang mana yang kita mau. Baik, lanjut. 4. Membaca sholatu khairum minan naum 2 kali setelah membaca hayya 'alal falah pada adzan. Baca as-salatu khairum minan naum 2 kali. Adzan subuh ya. Adzan subuh setelah hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Jangan juga pendek, salatu khairum minan naum. Atau terlalu belagu, salatu khairum minan naum. Udah juga terlalu panjang lagi. Sederhana saja. As-salatu khairum minan naum. Udah ya? Baik. Lanjut. 5. Membaca 2 kalimat syahadat dengan suara pelan sebelum membaca 2 kalimat syahadat dengan bernyaring. Ini mazhab kita ini. Jadi yang muadzin sebelum membaca asyhadu alla ilaha illallah bernyaring, dia baca syahadat pelan. Syahadatain pelan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Pelan dia. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu caranya. Ini banyak orang nggak tahu nih, baca nggak gitu biasanya. Sudah tahu ilmunya kan? Maka nanti baca itu. Apa maksudnya? Kita lihat di situ. Hikmah dari itu adalah karena Islam pertama kali tersebar dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dengan terang-terangan, dan ada yang berpendapat dia bersyahadat untuk dirinya sendiri dulu, kemudian bersyahadat untuk Tuh. Jadi sebelum ngajak orang kita duluan tuh. Jadi ada dua pendapat. Kenapa seperti itu? Memang ada hadisnya ya, hadisnya seperti itu. Cuman hikmah jadi pelik itu pertama ada yang mengatakan adalah karena Islam itu berdakwah, Nabi berdakwah dalam Islam pertama kali dengan sirah, dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian jahran dengan terang-terangan. Tapi ada juga pendapat yang kedua adalah supaya dia bersyahadat untuk dirinya sendiri, baru dia untuk syahadat ngajak orang lain. Ngajak orang lain. Karena ketika dia ngajak orang lain, asyhadu an la ilaha illallah. Orang lain juga asyhadu an la ilaha illallah. Kan gitu tuh. Nah, jadi sebelum ngajak diri dulu yang diajak. Udah dipaham? Baik. Habiskan? Masih banyak? Banyak lagi. Sudah.
Berapa menit lagi? 3 menit. Ayo cukup dulu ya. Ya. Nanti kita sambung lagi insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudiuka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farji'ha ilaina kullama nahtaj ilaiha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum